Selamat pagi murid-murid, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada pertemuan hari ini kita akan melakukan simulasi pembelajaran dengan memadukan case-based learning dan problem-based learning. Di mana fokus kita hari ini, teman-teman, anak-anak, itu untuk memahami teori belajar humanistik serta bagaimana prinsip humanisme ini dapat diterapkan untuk memahami permasalahan belajar peserta didik secara lebih mendalam dan manusiawi. Pertama-tama saya akan memulai dengan pemaparan konsep dasarnya terlebih dahulu sebelum kita masuk kepada studi kasusnya. Yang dimana teori humanistik ini merupakan pendekatan pendidikan yang menempatkan peserta didik itu sebagai pusat dari proses pembelajaran, dan pendekatan ini memandang bahwa setiap individu memiliki potensi, kebutuhan, dan emosi dan pengalaman pribadi yang harus dihargai. Humanisme sendiri itu tidak hanya mengejar capaian akademik, tetapi juga memfokuskan pada pertumbuhan diri dan pembentukan makna serta mencapai aktualisasi diri. Nah, dalam landasan teoritisnya terdapat dua tokoh utama yang sangat berpengaruh untuk teori humanistik ini, yaitu yang pertama ada Abraham Maslow, yaitu dikenal dengan hierarki kebutuhan manusia. Maslow mengemukakan bahwa manusia belajar secara optimal apabila tingkat kebutuhannya terpenuhi, yaitu ada 5 kebutuhan manusia yang harus terpenuhi, yaitu kebutuhan fisiologi, keamanan, kasih sayang dan rasa memiliki, kebutuhan penghargaan, dan juga aktualisasi harga diri. Yang dimana dalam konteks pembelajaran, teori ini itu menegaskan bahwa peserta didik tidak dapat fokus lalu termotivasi dan tidak mampu menghasilkan performa akademik terbaiknya jika mereka itu kebutuhan emosionalnya masih terganggu atau kurang terpenuhi. Lalu yang kedua itu ada pandangan dari Carl Rogers, yang dimana dia mengemukakan bahwa student centered learning, yaitu guru bukan hanya Carl Rogers menekankan bahwa proses pembelajaran akan efektif jika terjadi hubungan interpersonal yang sehat antara guru dan siswa, yang dimana Carl Rogers ini menempatkan 3 prinsip utama, yaitu keaslian, yaitu dimana guru bersikap jujur, otentik, dan tidak berpura-pura. Yang kedua, penerima positif tanpa syarat, yaitu guru menerima peserta didik apa adanya tanpa menghakimi. Yang ketiga yaitu empati, yang dimana guru itu berusaha memahami pengalaman belajar siswa dari sudut pandang siswa itu sendiri. Rogers menegaskan bahwa guru bukan instruktur otoriter, tetapi fasilitator yang menciptakan ruang aman bagi siswa yang untuk tumbuh dan mengembangkan percaya diri dan juga menemukan makna dari belajar itu sendiri. Selanjutnya kita setelah memahami konteks atau memahami definisi dari humanistik ini, kita akan berlanjut ke dalam studi kasus. Yang dimana studi kasusnya ini itu Dika dan Pak Budi, dimana dalam kelas bahasa Inggris terdapat siswa bernama Dika. Ia dikenal sebagai siswa yang sering menolak instruksi dan menolak mengerjakan tugas grammar dan cenderung menunjukkan sikap penolakan terhadap pembelajaran, yang dimana pendekatan tugas maupun ancaman tidak memberikan dampak apapun. Dika seorang yang menutup diri, namun suatu hari seorang guru bahasa Inggris yaitu Pak Budi, dia memilih untuk tidak lagi bertindak sebagai penilai atau pengontrol dari Dika ini, dimana ia mendekati Dika secara lebih personal dengan ketulusan dan juga empati, layaknya seorang teman bicara maupun sahabat gitu. Dimana melalui pendekatan tersebut terungkap sebuah fakta yang sangat penting, yaitu Dika itu sebenarnya bukan murid yang malas, yang dimana ia itu membawa luka psikologis karena pernah dipermalukan di depan kelas oleh guru sebelumnya, yang dimana bekas luka itulah yang membuat Dika alergi terhadap tugas dan juga takut salah dan menampilkan perilaku yang cenderung defensif.
Sebagai bentuk penerapan prinsip humanistik, Pak Budi ini menciptakan ruang yang aman untuk Dika, di mana ia sementara waktu melonggarkan tuntutan kurikulum dan memberikan instruksi yang lebih humanis. Contohnya itu seperti, Dika coba tulis apa sih yang kamu sukai, yang dimana Dika memilih menulis tentang otomotif, yang dimana itu adalah topik yang ia cintai, dimana itu tanpa penekanan penilaian benar atau salah. Dika mulai menulis dengan bebas. Ketika ia melihat bahwa hasil tulisannya dihargai dan bukannya dihakimi atau dipermalukan, rasa percaya diri Dika mulai tumbuh. Dari titik itulah motivasi internal di dalam diri Dika itu muncul. Dia bahkan mulai bertanya sendiri tentang aturan grammar agar karyanya itu semakin membaik. Dalam kasus ini menunjukkan bahwa Dika sebagai siswa itu dimanusiakan, yang dimana Dika pada akhirnya akan termotivasi dalam belajar secara alami gitu. Baik, sekarang kita akan masuk ke dalam analisis atau diskusi. Saya ingin mendengar pendapat kalian berdasarkan teori humanistik ini. Baik, saya akan mencoba untuk membuka pertanyaan yang pertama, yaitu apa akar permasalahan utama yang membuat Dika menunjukkan penolakan terhadap pembelajaran? Baik, coba murid 1 jelaskan. Pertama, saya balik dulu ya. Yang saya ini akar permasalahan itu masih berhubungan dengan teori Maslow, karena si Dika ini masalah itu pada harga diri dan rasa nyaman. Dimana kalau misalkan si guru ini mungkin bisa pada luka psikologi ataupun trauma yang dialami oleh Dika, seperti contoh si Dika ini nanya kepada gurunya, Dika maksudnya kayak Dika ini nanya ke gurunya, cuman si guru ini ngeyel. Dia jawabnya bukan pertanyaan Dika, malah kayak, saya kan udah terangi kok Anda tidak mendengarkan atau bla gitu. Jadi sehingga ini membuat si Dika ini jadi defensif ataupun kayak udah mungkin rasanya itu udah nggak ada lagi, sehingga itu dia membuat pembelajaran itu jadi terhambat. Nah ini juga membuat emosional itu jadi otomatis jadi berkurang, ya, terganggu. Dan perilaku Dika ini juga bukan karena malas, karena emosinya ada yang mungkin tidak stabil. Saya seperti itu. Baik, bagus. Murid 1, analisis yang cukup tepat dari perspektif Maslow. Namun saya ingin mendapat tambahan dari sudut pandang murid-murid yang ada di sini. Boleh murid 2 untuk bagaimana Anda melihat kasus ini dari pendekatan Carl Rogers? Jika dilihat dari teori Rogers sendiri, itu masalah muncul karena lingkungan belajar sebelumnya sih. Jadi kalau misalkan guru yang pernah mempermalukan Dika telah menandai bahwa hubungan internasional itu tidak sehat, sehingga Dika kehilangan kepercayaan untuk terlihat. Ketika tidak ada empati dan penerima dari guru, siswa akan menutup diri. Itu sebabnya Dika bereaksi dengan penolakan, bukan karena tidak mampu, tetapi karena ia merasa tidak diterima sebagai individu. Baik, bagus sekali pendapatnya. Itu menunjukkan bahwa bagaimana sih hubungan interpersonal itu pengaruhi belajar motivasi si Dika itu sendiri. Nah, sekarang saya ingin mendalami aspek motivasi internal. Silakan murid 3, coba berikan pendapatmu tentang motivasi internal tersebut. Kalau dari saya sendiri kan, kalau menurut pendekatan humanistik, motivasi belajar itu kan bersumber awalnya dari motivasi internalnya, bukan dari tekanan dari luar. Nah di sini bisa kita ketahui si Dika ini kan kehilangan motivasi internalnya karena ada beban emosionalnya. Nah tapi ketika Pak Budi memberikan ruang yang aman dan kebebasan untuk memilih topik yang dia sukai, minatnya itu bisa muncul kembali, karena ketika Dika merasa dihargai dan bebas untuk berekspresi,
dia menunjukkan motivasi dari dalam dirinya yang kuat untuk memperbaiki tulisannya secara sendirinya gitu. Baik, sekarang mari kita analisis dari sudut pandang metode pembelajaran. Nah, menurut kamu nih, murid 4, bagaimana sih pendekatan Pak Budi untuk mencerminkan penerapan dari student centered learning tersebut? Jadi menurut saya, pendekatan Pak Budi jelas mencerminkan student centered learning. Ia menyesuaikan pembelajaran berdasarkan kondisi emosional si Dika. Bukan sekedar memaksakan tuntutan kurikulum, dengan memberi kesempatan menulis sesuai minatnya si Dika, Pak Budi memindahkan kendali kepada Dika dan menjadikan siswa sebagai subjek aktif. Ini sejalan dengan prinsip Rogers bahwa guru harus menjadi fasilitator perkembangan, bukan sumber tekanan. Baik. Nah, sekarang saya ingin mendengar nih pendapat dari murid 5. Coba jelaskan pendapatmu. Menurut saya, implikasinya adalah bahwa guru dalam pendidikan humanis itu nggak boleh semua fokus pada aspek akademik, tetapi harus mampu membaca kondisi psikologis siswa. Guru perlu nyiptain iklim kelas yang aman, empatik, dan bebas dari rasa takut. Kasus Dika ini nunjukin ketika guru mau memahami latar belakang siswa, memberi ruang, dan menghargai proses, perubahan perilaku dan motivasi akan muncul secara alami. Peran guru sebagai fasilitator pertumbuhan menjadi sangat penting. Baik, terima kasih atas klima analisis yang sangat komprehensif dan keren-keren. Dari diskusi ini kita melihat bahwa permasalahan Dika itu bersumber pada kebutuhan psikologis yang dimana itu tidak terpenuhi, dan penyelesaiannya itu melibatkan pendekatan empati, penerimaan, serta pemberdayaan motivasi internal. Dan baik, selanjutnya kita akan bergerak ke dalam tahap identifikasi masalah secara lebih sistematis, yang dimana kita akan menggunakan kerangka problem based learning. Sekarang kita akan masuk ke tahap penjabaran masalah berdasarkan perspektif teori humanisme. Saya ingin para siswa ini berpendapat secara jujur, reflektif, dan analitis. Kita tidak mencari jawaban yang benar atau salah, melainkan juga kita mencari kedalaman pemahaman kalian. Baik, murid 1, silakan jelaskan menurut Anda apa masalah dari pokok kasus Dika ini gitu. Oke, baik. Menurut saya masalah intinya itu bukan pada kemampuan akademiknya Dika, tetapi dalam kondisi psikologinya ataupun trauma yang dialami oleh Dika, sehingga si Dika ini ya mungkin udah pernah pengalamannya pernah dipermalukan oleh temannya atau gurunya di depan kelas, sehingga itu bisa menurunkan rasa amannya pada Dika dan rasa diterima dan harga diri dalam konteks Maslow. Kebutuhan pada tingkat kenyamanan dan keamanan internasional ini belum terpenuhi, dan itu otomatis membuat motivasi belajar si Dika ini terblokir atau terhalang. Baik, keren banget pendapatmu. Baik, murid 2, coba lanjutkan dari sudut pandang teori Rogers, apa yang harus dilakukan oleh guru untuk menghadapi kondisi seperti Dika ini? Dalam teori Rogers, guru berperan sebagai fasilitator yang menghadirkan 3 hal: empati, penerimaan tanpa syarat, dan transparansi diri. Yang dilakukan Pak Budi sudah mencerminkan itu. Ia tidak langsung menilai Dika sebagai anak bermasalah, melainkan mencoba memahami pengalaman batinnya dengan memberikan ruang aman dan menurunkan tekanan evaluatif. Pak Budi sedang menyediakan unconditional positive regard, sehingga Dika merasa bernilai sebagai individu. Keren banget, murid 2 itu menunjukkan kalau kamu itu udah memahami inti pendekatan Rogers secara mendalam.
Selanjutnya murid 3 coba jelaskan mengapa perilaku penolakan tugas dan materi itu sering muncul sebagai bentuk dari perlindungan diri, yang pada konteks ini adalah Dika gitu. Oke. Kan perilaku Dika ini kan sebenarnya adalah mekanisme defensif diri Dika itu sendiri gitu. Karena kan dalam psikologi humanistik, kalau misalnya seseorang mereka itu rentan secara emosional. Jadi kalau misalnya mereka lagi emosional lagi gak stabil, dia itu bakal cenderung menolak aktivitas yang berpotensi untuk memicu misalnya kayak rasa gagal, rasa malu, dan rasa-rasa negatif lainnya. Nah, jadi menolak tugas gramarnya ini adalah salah satu cara Dika untuk menjaga dirinya dan dari kemungkinan dipermalukan lagi. Nah, jadi penolakan ini tuh sebenarnya bukan karena Dika yang malas atau gimana-gimana, tapi karena si Dika ini tuh melakukan self protection karena sebelumnya ia pernah mengalami pengalaman negatif karena hal tersebut gitu. Tepat banget nih murid 3. Ini tuh sering banget ya diabaikan oleh para guru di praktik mengajar mereka sehari-hari. Selanjutnya murid 4, gimana sih kamu ini menilai strategi Pak Budi yang memberikan kebebasan topik dan fokus pada minat si Dika ini gitu? Terima kasih atas pertanyaannya Pak Guru. Strategi itu sangat selaras dengan prinsip humanisme. Ketika Dika diberi kebebasan memiliki topik otomatis, sesuatu yang ia sukai, proses belajar menjadi bermakna secara personal. Dalam humanisme, minat pribadi menjadi pintu masuk untuk membangkitkan motivasi intrinsik. Setelah rasa percaya diri tumbuh, kebutuhan kognitif muncul secara alami, sehingga ia termotivasi untuk memperbaiki grammar dia atau perbahasan dia, pergaulan dia. Ini sesuai dengan konsep socializing tendency dari Rogers. Baik, murid 4 bagus banget, itu menunjukkan kalau kamu ini pembelajaran terpusat pada siswa itu bukan hanya slogan, tapi juga pendekatan strategis yang punya dasar teoritis yang kuat. Iya betul Pak Guru. Terima kasih. Keren banget. Selanjutnya murid 5, saya ingin kamu ini menyampaikan secara sintesis itu apa pembelajaran terbesar yang dapat diambil dari kasus si Dika ini. Oke, pelajaran pertama yang paling besar adalah bahwa prestasi akademik itu nggak bisa dipisahin sama kondisi psikologi siswa. Humanisme menuntut guru untuk melihat manusia secara menyeluruh, bukan sekedar dari performa tugas. Pendekatan yang terlalu ketat dan berorientasi hasil justru dapat menambah luka dan memperburuk motivasi. Ketika guru mampu menciptakan lingkungan yang aman, empatik, dan menghargai pengalaman siswa, keinginan untuk belajar tumbuh dari pengalaman diri siswa itu sendiri. Kasus Dika ini membuktiin bahwa proses belajar itu muncul ketika siswa merasa dia dimanusiakan. Seperti itu. Keren banget. Kita diskusi awal kita ini sangat bagus ya. Kalian itu mampu menghubungkan peristiwa nyata dengan fondasi teori humanisme secara sistematis. Selanjutnya kita akan masuk ke tahap berikutnya, di mana kita akan membedah solusi alternatif dan peran guru dalam merancang intervensi berbasis humanistik. Baik, kita memasuki tahap berikutnya, yaitu perumusan solusi. Tadi kita sudah membedah masalah melalui sudut pandang teori humanisme. Sekarang kita akan menyusun strategi praktis apa yang seharusnya dilakukan guru untuk membantu siswa seperti Dika ini tanpa mengorbankan tujuan dari pembelajaran itu sendiri. Baik, murid 1, coba berikan satu strategi utama yang harus dilakukan guru saat menghadapi siswa yang mengalami trauma seperti Dika ini. Oke, jadi menurut saya strategi yang bisa dilakukan kepada contohnya mungkin bersama Dika itu dengan membangun hubungan interpersonal atau yang lebih personal, yang dimana sebelum guru itu memberikan tugas atau materi mungkin bisa dilakukan kayak ice breaking lah, biar
si murid itu lihat kesan ke gurunya itu mungkin oh ini baik nih gurunya nih, nggak biar nggak intens aja. Selanjutnya itu bisa dengan menciptakan rasa aman ke gurunya melalui komunikasi yang face to face yang lebih terbuka. Dan selanjutnya itu guru juga bisa melakukan dengan percakapan santai seperti mengenai kondisi siswa setelah pembelajaran tersebut. Dan selanjutnya itu guru itu hadir sebagai pendamping, bukan sebagai penilai. Menurut saya seperti itu. Baik, berarti kamu ini mengambil prinsip teacher as a facilitator, yang dimana pendekatan ini itu terlalu pendekatan yang terlalu instruksional itu justru akan memperburuk kondisi emosional siswa. Oke, selanjutnya itu murid 2, strategi kedua apa yang menurut Anda itu paling penting? Oke, jadi saya mengajarkan fleksibilitas kurikulum. Jadi dalam konteks humanisme, guru harus mampu menyesuaikan target pembelajaran dengan kondisi siswanya. Jadi Pak Budi sudah melakukan hal ini dengan melonggarkan tugas grammar dan memberikan kebebasan menulis topik favorit. Fleksibilitas semacam ini tidak melemahkan standar akademik, tapi justru memulihkan motivasi siswa. Saya seperti itu. Baik, tepat banget nih pendapatnya dan strateginya, yaitu fleksibilitas itu bukan berarti menurunkan kualitas, tapi menata ulang jalur agar siswa ini bisa mencapai hasil yang sama melalui pendekatan yang lebih manusiawi. Selanjutnya murid 3, saya ingin tahu nih strategi kamu dan coba kamu fokuskan pada aspek psikologis dan emosional. Oke, kalau saya sendiri sih lebih menekankan ke pentingnya validasi emosi. Karena sebagai guru itu harus bisa memberi ruang bagi siswanya untuk bisa mengekspresikan perasaan mereka tanpa takut disalahkan. Misalnya itu saat Dika bercerita kalau misalnya dia pernah dipermaluin di tengah kelas. Nah, sebagai guru tuh harusnya merespon ya dengan empati kepada muridnya. Misalnya kayak emang apa yang kamu rasain itu sebenarnya wajar karena pengalamannya itu berat gitu. Semua orang pasti dia akan mewajarkan lah. Nah, dengan validasi kayak gitu itu bakal membuat si murid ini bakal lebih menerima dan lebih bisa percaya diri gitu. Baik, murid 3 keren banget pendapat kamu. Jadi banyak guru itu terlalu cepat menawarkan solusi, padahal yang dibutuhin si Dika ini itu pengakuan sebagai manusia yang perasaannya itu sah gitu. Lalu murid 4, apa nih strategi kamu yang memfokuskan pada aspek pembelajaran? Kalau fokus pada aspek pembelajaran, saya mengusulkan pendapat tugas berbasis minat pribadi secara konsisten. Bukan sekadar untuk kebutuhan awal, tetapi sebagai strategi pembelajaran berkelanjutan ketika siswa menulis topik otomotif. Dia bukan hanya menyalurkan minat, tetapi juga mengembangkan keterampilan bahasa secara alami. Guru bisa perlahan-lahan memasukkan elemen grammar ke dalam redaksi tulisannya, sehingga pembelajaran tetap berjalan tanpa menimbulkan tekanan. Bagus, humanisme itu menolak paksaan, tetapi juga menuntut pengembangan potensi pendekatan bertahap seperti ini yang sangat efektif. Untuk murid 5, saya ingin Anda memberikan strategi terakhir yang bersifat komprehensif. Oke, menurut saya guru itu perlu menanamkan budaya kelas yang suportif. Trauma itu bisa muncul lagi jika lingkungan kelasnya itu nggak kondusif. Guru juga harus memastikan bahwa interaksi antar siswa tidak mengandung ejekan atau penghinaan. Ketika atmosfer kelas terjaga, siswa seperti Dika dapat kembali belajar tanpa rasa takut akan pengalaman buruk itu terulang kembali, seperti itu. Benar banget pendapat kamu, yaitu lingkungan kelas yang sehat itu adalah fondasi semua model pembelajaran yang berbasis itu humanisme.
Baik, biarkan saya menyimpulkan analisis kalian, yaitu dari seluruh pendapat kalian itu terlihat bahwa solusi dalam pendekatan humanisme tidak hanya bersifat teknis semata, melainkan menyentuh dimensi emosional, relasi interpersonal, minat pribadi, dan desain pembelajaran. Proses pendidikan itu sejatinya itu bukan sekedar mentransfer pengetahuan, tetapi juga memulihkan, menguatkan, dan menumbuhkan manusia. Dengan demikian, kita telah merumuskan 5 strategi komprehensif untuk menghadapi kasus seperti Dika, sesuai dengan kerangka Maslow dan juga Rogers. Baik, selanjutnya kita mulai memasuki tahap akhir dalam pelajaran hari ini, yaitu tahap refleksi. Untuk menutup rangkaian pembelajaran hari ini, saya ingin mengajak kalian semua itu melihat kembali esensi dari teori humanisme, bukan hanya sebagai konsep tetapi juga sebagai pendekatan pedagogis yang memiliki implikasi langsung terhadap praktik mengajar. Dalam kasus Dika ini memberikan kita gambaran yang cukup jelas bahwa kesulitan belajar seringkali berakar pada kondisi emosional yang tidak tertangani. Ketika kebutuhan psikologi siswa tidak terpenuhi, entah itu rasa aman, penghargaan, atau penerimaan, maka minat dan motivasi materi dan belajar itu akan melemah. Oleh karena itu, tanggung jawab guru tidak berhenti pada penjelasan materi, melainkan menciptakan suasana belajar yang memungkinkan siswa memulihkan kepercayaan diri dan menemukan kembali dorongan belajar. Lalu reflektif dan diskusi. Baik, murid 1, menurut Anda apa kekeliruan yang paling sering terjadi ketika guru menghadapi siswa dengan karakteristik seperti Dika? Saya ingin Anda menjawab berdasarkan pengalaman nyata Anda yang mungkin Anda lihat atau dengar gitu. Oke, jadi menurut saya mungkin guru itu terlalu cepat menilai siswa sebagai malas atau tidak berminat. Kayak contohnya, guru itu memberikan PR pada semua mahasiswa, pada siswa. Terus ada satu siswa yang tidak mengerjakan PR tersebut. Nah, terus si guru ini langsung terlalu cepat ngejat sih kalau murid ini bodoh nih nggak ngerjain PR atau berubah. Nah, itu kan terlalu cepat mengambil kesimpulan ya. Kan guru ini kan tidak tahu apa yang dialami oleh si satu murid ini gitu. Mungkin dia juga sibuk ngerjain ada kerjaan lainnya ataupun kesibukan lainnya sehingga tidak bisa mengerjakan tersebut. Yang saya ini faktor emosional, saya guru itu harus banget ngecek faktor emosional dan pengalaman negatif yang dilakukan oleh murid tersebut. Jadi penting banget untuk mengecek backgroundnya mereka. Menurut saya seperti itu. Betul, itu adalah kecenderungan yang sangat umum. Fokus pada penyelesaian materi seringkali membuat pendidik itu kurang memberi perhatian pada kondisi batin siswa. Padahal tanpa memahami latar belakang emosionalnya, proses belajar tidak akan berjalan dengan efektif. Selanjutnya, pendekatan kognitif sering disalahpahami sebagai pembelajaran yang serba bebas. Menurut Anda nih, murid 2, apa resiko terbesar jika teori humanisme diterapkan tanpa pemahaman yang tepat? Menurut saya, resikonya adalah guru menjadi terlalu permisif sehingga siswa kehilangan arah atau tidak memiliki standar yang jelas. Benar sekali, humanisme bukan berarti membiarkan tanpa arahan. Inti dari humanisme adalah mendorong regulasi dari siswa, bukan menghapus struktur kebebasan, tetapi memerlukan batas agar proses pembelajaran itu tetap bermakna. Baik, untuk murid 3, dalam kasus Dika, guru melonggarkan target kurikulum. Jika Anda berada di posisi yang sama, bagaimana Anda menentukan batas pelonggaran yang dapat diterima? Kalau saya sendiri sih, pelonggaran itu bisa diberikan kayak untuk metode atau bentuk tugas. Tapi kalau untuk standar kompetensi tetap harus dipenuhi gitu. Mungkin segitu saja sih. Baik, saya rasa ini cukup. Pendapat kalian bagus-bagus. Nah, sebelum kita tutup, saya ingin menegaskan kembali beberapa poin penting dari pembelajaran hari ini.
Yang pertama itu teori humanisme menempatkan siswa sebagai individu yang memiliki kebutuhan psikologis yang harus diakui dan harus dihargai. Lalu pembelajaran itu tidak akan efektif jika kebutuhan dasar ini terabaikan. Yang kedua, perubahan perilaku siswa seringkali muncul dari pemulihan rasa percaya diri dan penghargaan terhadap dirinya. Kasus Dika ini menunjukkan bahwa ketika siswa diberi ruang untuk mengekspresikan diri tanpa rasa takut, motivasinya dapat tumbuh kembali. Yang ketiga itu pendekatan humanistik tidak berarti menghapus aturan, justru ia itu memerlukan keseimbangan antara kebebasan dan struktur. Guru perlu adaptif serta tetap menjaga arah pembelajaran. Yang keempat, motivasi internal akan muncul apabila siswa merasa dihargai, didengarkan, dan memiliki kendali terhadap proses belajarnya. Dan saya harap pembahasan hari ini itu tidak hanya menambah pengetahuan teoritis kalian, tetapi juga memperluas kepekaan kalian sebagai calon pendidik. Itu mengajar bukan hanya menyampaikan materi, tetapi juga membentuk situasi yang memungkinkan siswa berkembang sebagai manusia seutuhnya. Baik, terima kasih atas keterlibatan kalian. Saya akhiri sesi pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.